Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Dimas Prayoga. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari analisa saya sebagai seorang data analis. Saya adalah seorang mahasiswa lulusan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sampai saat ini saya mencari pekerjaan saya untuk menjadi seorang data analis. Saya sendiri sudah memiliki pengalaman sebelumnya di bidang kebersihan fasilitas stasiun, yaitu sebagai pegawai kontrak di PT KAI, yaitu di bawah naungan PT KAI Property Management. Namun di sini saya ingin sekali menekuni bidang yang saya sangat senang, yaitu bidang data. Baiklah, kita langsung saja ke tempat saya biasanya sudah melakukan analisa. Seperti yang terlihat dari sini, saya menampilkan slideshow yang sudah saya buat sedemikian rupa. Saya akan buat Kegel dulu, buka Kegel. Karena saya menganalisa dari data dari sini. Baik. Saya di sini adalah untuk menganalisis retensi dan revenue e-commerce Olis. Dari bisnis problem, yang pertama saya tahu ialah retensi rendah adalah resiko pertumbuhan jangka panjang. Kenapa ini bisa terjadi? Alasannya karena jika kita tidak aware terhadap perusahaan kita tentang retensi rendah ini, maka dampaknya bisa untuk jangka panjang. Olis Platform merupakan marketplace di Brasil yang menghubungkan antara penjual kecil dan menengah. Jadi fokusnya adalah UMKM dengan pembeli di seluruh negeri. Seperti kebanyakan e-commerce, biaya akuisisi customer baru jauh lebih mahal. Jadi jika kita mencari customer baru, itu biayanya lebih mahal karena kita mencari yang baru. Daripada kita sudah memiliki customer, hanya saja kita harus memberikan rasa trust kepada mereka, rasa percaya terhadap produk yang kita jual, dibanding dengan mempertahankan customer yang sudah ada. Dari data yang aku miliki, ada 93.358 customer yang sudah dianalisis. Kemudian ada 96.478 data yang transaksinya berhasil yang sudah diberikan. Dari tahun 2016 sampai 2018, dari mulai bulan September 2016 sampai Agustus 2018. Ada pun 3 pertanyaan yang menjadi bisnis di sini adalah seberapa besar skala retensi dan apakah pola konsisten sepanjang waktu, dan apakah kualitas pelayanan, pengiriman review, dan kontribusi terhadap rendah retensi. Kemudian ada segmen customer dan kategori produk apa yang punya potensi untuk repeat purchase dan lebih tinggi. Perlu diketahui Bapak Ibu, bahwasannya sebenarnya skala retensi ini bisa diperkecil dengan kita mengelola yang namanya layanan yang baik terhadap produk. Biasanya customer itu sendiri akan kembali untuk memesan atau membeli produk kita, alasannya karena ketika kita hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik Bapak Ibu. Jadi kita fokus pada produk. Karena tidak ada pembahasan antara kompetitor di dalam analisa saya mempertajam bahwasannya segmen customer atau produk yang kita miliki ini apa potensinya yang bisa kita gali. Mungkin itu ada beberapa pertanyaan besar yang saya analisa di sini. Kemudian dari data mentah ini yang sudah jadi saya tabel analisis dan siap pakai, ada 5 tabel sumber. Yang pertama ada orders, customer, order items, product, order reviews yang digabung menjadi sebuah relasi ID. Kemudian ada filter data valid yang hanya berstatus deliver yang dihitung 96.000 sampai 99.000. Kemudian saya juga sudah menganalisis yaitu kunci identitas yang benar dan menggunakan cohort analysis yang dimana setiap customer dikelompokkan berdasarkan bulan pembelian pertama. Dari insight dan skala masalah, ada 97% customer yang hanya berbelanja satu kali di Olis Customer Belajar ini. Antara retention rate berada di bawah 1% secara konsisten di seluruh cohort. Di pola ini struktural bukan musiman. Seperti Bapak Ibu lihat bahwasannya di data uh, di penghujung tahun semakin kecil semakin kecil semakin kecil retentionnya. Jadi hanya one time buyer rate itu udah hampir 97%. Hanya 3% orang yang repeat order atau repeat purchase. Jadi totalnya ada 90.557 customer yang notabene hanya membeli satu kali. Kemudian apa sih insight yang saya bisa kasih di segmentasi produk kita ini, di produk Aulis Brazilian ini? Ialah kategori produk adalah sinyal segmentasi paling kuat. Jadi seperti yang terlihat dari data Bapak Ibu, bahwasannya adalah elektrodomestikos yang menjadi poin tertinggi di sini, sekitar 17,4%, di mana repeat kategorinya di barang elektronik yang 6 kali lipat dari rata-rata 3% tadi. Kategori teratas lain ialah disusul oleh fashion, bolsas, dan aksesoris sekitar 12,6%, dan baby das dan seterusnya. Seperti yang terlihat dari data yang saya hasilkan ini Bapak Ibu. Kemudian
faktor yang tidak signifikan dari insight saya adalah lokasi dan nilai transaksi bukan faktor penentu. Jadi setelah saya analisa, lokasi dan nilai transaksi tidak menjadi faktor penentu. Jadi harga bukanlah menjadi masalah Bapak Ibu oleh barang-barang produk kita. Tapi memang kita harus tegaskan lagi, memberikan pelayanan yang terbaik adalah sebagai kunci untuk menjual produk kita yang relevan di masyarakat. Di sini ada 2,15% sampai dengan 4,33% dari rentang repeat antara state dan sangat sempit, yaitu SP basis yang terbesar di berbagai persis rata-rata. Jadi kita bisa nilai transaksi pertama yaitu 148 sampai 152 antara nilai transaksi pertama dan dari repeat buyer dan one time buyer. Selisihnya hanya 2,6%, bukan prediktor yang berarti, Bapak Ibu. Namun di sini saya memberikan rekomendasi untuk perusahaan Olis Brazil ini untuk meningkatkan budget akuisisi dari retensi yang bertarget. Caranya adalah dengan menguji program retensi dalam skala kecil A/B test yang bukan hanya disebar merata ke semua customer. Jadi hanya beberapa bagian atau perkelompokan. Kemudian fokus ke kategori produk repeat rate tinggi. Jadi kita tahu Electrodomesticus yang dimana produk itu memiliki repeat rate tinggi. Kita mengirim reinforcement cross and sell untuk kategori Electrodomesticus dan fashion dan baby dust. Kemudian kita jangan prioritaskan personalisasi berbasis lokasi. Jadi kita tidak fokus pada lokasi karena penjualan kita tentu saja paling banyak ada online Bapak Ibu. Karena UMKM sekarang orang-orang sangat senang untuk berbelanja online. Yang keempat adalah investigasi lanjutan kualitas pelayanan. Kita harus memberikan kualitas pelayanan yang baik Bapak Ibu. Bisa saja ketika di lapangan orang yang menawarkan produk kita tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer kita. Jadi uji hipotesisnya adalah dengan pengiriman dan review score terhadap langkah riset berikutnya. Dan ini adalah salah satu dari batasan yang dilakukan di analisa saya ini, yang dimana saya tidak memiliki data kompetitor, kemudian saya hanya memiliki rentang waktu data hanya sekitar 24 bulan, dan saya hanya memiliki kualitas layanan yang hanya di kuartal 1 dan kuartal 3 dari pengiriman dan review, dan itu belum diuji secara lanjut dari analisis tabel order review dan keterlambatan pengiriman. Jadi faktor pengiriman juga menjadi sebuah indikasi apakah produk kita itu layak yang terbesar di masyarakat. Mungkin itu saja presentasi saya terhadap analisa oleh customer. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Dimas Prayoga, saya pamit undur diri. Jika ada kesempatan untuk saya untuk bisa bergabung dengan perusahaan Bapak Ibu, saya siap untuk menerima ajakan tersebut. Langsung kontak saya di Instagram saya, bisa di Beda Data, atau langsung email saya yang ada di kolom description. Kemudian juga saya akan meletakkan linkin saya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.